Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema perselisihan. Oke, sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian buat kami mengerti isi hatimu melalui perenungan kami pada saat ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari 1 Korintus 6 ayat ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya saudara, bacaan ini mengatakan kalau ada perkara di antara satu dengan lainnya itu sudah menunjukkan kekalahan. Saudara, Ibrani 12 ayat 1 dikatakan kita ini ada di dalam arena perlombaan yang diwajibkan bagi orang percaya. Jadi kita dalam arena perlombaan, saudara gak bisa pilih saya mau ikut berlomba atau tidak. Semua kita orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saat kita dibaptis, saat kita memberi hidup kita untuk diproses Tuhan, maka disitulah awal pertandingan kita. Ya, jadi dikatakan mengapa kamu gak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya udah gak apa-apa, asal tidak ada perselisihan atau tidak ada perkara di antara satu dengan lainnya. Nah saudara, kita belajar arti perselisihan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak sependapat, pertentangan pendapat, dan juga pertikaian atau berbantah. Nah saudara, oke, kita pelajari apakah dampak perselisihan antara orang percaya. Ketika ada perselisihan, dampaknya mulai kehilangan sukacita, mulai kehilangan damai sejahtera, mulai kehilangan semangat, dan akhirnya mulai menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, lalu mulai mengurangi, mengundurkan diri, dan akhirnya hilang dari pelayanan ya saudara. Nah inilah tujuan iblis menggoda manusia, menjauhkan kita dari Tuhan melalui perselisihan. Ini yang sedang dilakukan oleh kuasa dunia ini, membuat saudara bertengkar satu dengan lainnya, berselisih, dan akhirnya mengalami dampak yang seperti tadi. Nah, perselisihan itu adalah pilihan di tangan saudara. Kalau saudara melakukan ketetapan Tuhan, saya percaya tidak akan ada perselisihan. Kenapa orang dimaki gak punya damai sejahtera? Karena dia belum bisa memberkati orang yang maki. Coba dia lakukan kebenaran, pasti dikatakan di dalam kebenaran di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya di dalam Yesaya 32 ayat 17. Jadi itulah yang Tuhan mau saudara hidupi kebenaran di setiap kesempatan. Ketika ada suatu kasus, ada suatu masalah, disitulah ada pilihan. Apakah saudara mau melakukan kebenaran atau saudara tidak melakukan kebenaran, mengikuti keinginan daging yang dampaknya akhirnya timbul perselisihan. Nah saudara, dikatakan tadi mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Udah gak apa-apa, asal orang itu bisa tetap datang kepada Tuhan, gak apa-apa saudara. Tugas saudara dan saya adalah membawa banyak orang datang kepada Yesus. Ketika mereka datang kepada Yesus, maka berikutnya Tuhan yang memberi pertumbuhan bagi mereka. Bagian saudara adalah biarlah mereka menjadi buah yang tetap buat kita. Bawa terus datang, bawa terus datang. Walaupun kita dirugikan, diperlakukan tidak adil, gak apa-apa asal mereka tetap datang sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan sudah memberi teladan, memberi jejak untuk kita ikuti saudara teladan Yesus. Dia rela mengorbankan bahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Dan begitu juga
kehendaknya kita. Kalau cuma diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan dirugikan, sudahlah itu cincailah, kata orang Chinese bilang ya. Jadi nggak apa-apa ya saudara. Saudara tidak kehilangan apapun saudara karena demikian. Nah artinya Tuhan tidak suka adanya perkara atau perselisihan di antara orang percaya. Jadi siapa yang harus memulai berdamai? Nah saudara, yang harus memulai berdamai adalah Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. jadi yang pertama harus memulai adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Bagaimana perintah Tuhan? Kasihi musuhmu, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan katakan bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah itu semua yang harus kita praktekkan ketika kita menghadapi perselisihan di antara saudara dengan teman saudara mungkin. Nah inilah saudara, jadi yang pertama kali harus memulai berdamai adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, orang yang lebih banyak beribadah. Wah udah melayani Tuhan, punya jabatan di gereja lokal. Ya saudara, lebih rohani daripada yang lain. Saudara sudah berkhotbah di depan mimbar bahkan. Nah saudara, yang memulai adalah mereka. Jadi saudara yang lebih banyak beribadah, lebih rohani, lebih melayani. Saudara yang harus memulai lebih dahulu saudara untuk berdamai. Kalau orang yang gak deket sama Tuhan mulai lebih dahulu datang berdamai sama saudara, ya ampun malu banget ya kita ya saudara ya. Nah ingat, nah saudara dikatakan Roma 12 ayat 17 ayat 18 dikatakan, Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. iya. Apabila bergantung padamu bicara tentang saudara yang lebih rohani, saudara yang lebih banyak berdoa, yang lebih banyak pelayanan. Berarti perdamaian itu bergantung kepada kita saudara. Dan bahkan Roma 12 ayat 10 dikatakan, Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. iya. Saling mendahului saudara untuk memberi hormat. Saling mendahului untuk melepaskan pengampunan. Karena kita ada di dalam arena perlombaan ya. Jadi semua kita harus berlomba. Mari saudara saling mendahului memberi hormat dikatakan tadi. Jadi kalaupun Tuhan izinkan terjadi yang namanya perselisihan, apa yang harus kita lakukan supaya tidak timbul perselisihan? Yang pertama, saudara harus berpikir demikian. Percaya bahwa hidup saya dalam rencana Tuhan. Karena saya sudah datang pagi hari, sudah berdoa menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi sepanjang hari, pasti ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Nah begitulah harusnya kita berpikir ya saudara. Di Ayub 7 ayat 17 ayat 18 katakan demikian. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Orang yang datang pagi hari kepada Tuhan, maka mereka didatangi Tuhan setiap pagi dan diuji setiap saat. Jadi ternyata ketika ada perselisihan itu hanya ujian. Saudara harus menyelesaikan dan menjawabnya tepat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Nah ini yang saudara harus lakukan, berpikir demikian. Ketika terjadi perselisihan saudara harus berpikir, saya udah doa pagi, berarti Tuhan izinkan ada tujuan baik Tuhan. Saya harus melakukan atau mempraktekkan firman. Apa ya firmannya? Saudara mulai duduk diam berdoa. Nanti Roh Kudus akan mengingatkan apa yang harus kita lakukan. Kalau saudara mengalami direndahkan, Tuhan akan ingatkan bersyukur kau sedang diberi kesempatan ditinggikan. Wah, kita langsung mengucap syukur kepada Tuhan karena kesempatan Tuhan sedang berikan melalui proses kita direndahkan. Disitulah kita menerima ditinggikan oleh Tuhan. Ketika kita diperlakukan dengan jahat, saudara diam, tenang dulu, bilang sama Tuhan, apa ya respon saya? Tuhan ingatkan, kalahkan kejahatan kebaikan, kirimin Puyung Hai ke rumahnya. Bertindaklah saudara pergi, kirimin Puyung Hai ke rumahnya. Nah demikian Tuhan akan mengajar kita banyak hal melalui proses kejadian yang kita alami, khususnya ketika terjadi perselisihan. Nah saudara, yang kedua yang saudara harus berpikir adalah berpikir positif bahwa semua yang terjadi adalah kesempatan untuk praktekkan firman Tuhan. Seperti dikatakan Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu.
Justru ketika tertindas itu ada kesempatan praktek firman saudara. Kapan saudara bisa mempraktekkan kalau dimaki memberkati kalau saudara gak pernah dimaki? Kapan saudara mempraktekkan firman kalau dianiaya sabar kalau saudara gak pernah dianiaya? Bagaimana saudara mempraktekkan firman Tuhan menjawab dengan ramah kalau saudara gak pernah difitnah? Bagaimana saudara bisa mempraktekkan firman Tuhan bersyukur kalau saudara gak pernah direndahkan? Jadi setiap kejadian yang Tuhan izinkan adalah kesempatan kalau kata Daud. Bahwa tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Biarlah saudara belajar daripada Daud, orang yang berkenan kepada Allah. Mari kita belajar mempraktekkan firman. Firman itu bukan hanya untuk didengar dan dipelajari. Tapi firman itu harus dipraktekkan saudara. Praktekkan firman Tuhan. Apa yang sudah hadapi, ingat semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Yesus sudah meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Nah saudara juga harus berpikir, semua adalah ujian untuk iman kita makin bertumbuh. Setiap proses pertumbuhan iman dimulai dari aniaya. Karena dikatakan iman bertumbuh melalui penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Kalau saudara gak pernah alami aniaya, maaf saudara tidak pernah iman saudara punya kesempatan untuk bertumbuh. Justru aniaya itu baik, memberi kesempatan kita bertumbuh kalau saudara mempraktikkan firman Tuhan. Nah inilah yang saudara Tuhan mau lakukan. Melalui proses-proses kehidupan di sekeliling saudara. Proses antar sesama. Itu akan membentuk saudara memiliki gaya hidup kerajaan surga. Dan yang keempat saudara, berhati-hati dengan respon. Karena hari ini saudara saya kita ada di lembah penentuan. Dikatakan Yoel 3:14, banyak orang di lembah penentuan. Ya, hari ini kita ada di lembah penentuan. Tuhan sedang menentukan saudara. Seperti seorang yang bekerja, kenapa mereka harus kontrak kerja dulu selama 6 bulan. Dilihat bagaimana kualitas kerjanya. Apakah dia orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh, taat, setia, gak pernah bersungut-sungut ketika diberi tugas. Kalau dinilai demikian, maka diperpanjang lagi sebelum menentukan 6 bulan lagi. Lihat, ternyata gak ada perubahan, tetap punya kualitas yang luar biasa dalam bekerja. Diperpanjang lagi 6 bulan berikutnya ketika ia tetap menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang berkualitas dalam bekerja, maka dia diangkat menjadi karyawan tetap. Begitu juga saudara, sebelum kita diangkat menjadi warga kerajaan surga, sebelum kita rapture, Tuhan sedang menentukan siapa saudara. Ada 4 yang Tuhan akan tentukan, yang dikatakan Wahyu 22 ayat 11. Maka yang jahat biarlah semakin jahat. Yang pertama jahat. Yang cemar biarlah semakin cemar. Yang kedua orang cemar. Yang ketiga biarlah orang benar akan semakin benar. Dan orang kudus semakin kudus. Ada 4 yang nanti akan ditentukan. Apakah saudara orang jahat, orang cemar, orang benar, atau orang kudus. Nah ini saudara, Tuhan sedang menentukan posisi saudara. Melalui respon saudara akan kelihatan siapa saudara dan saya. Dan respon itu akan kelihatan kalau timbul suatu perselisihan. Mulai kelihatan respon saudara. Tunjukkan kita ada warga kerajaan surga dengan karakter surga sesuai dengan apa kata kitab suci. Oleh karena itu perhatikan respon saudara. Ya, sadarilah, dikatakan yang kelima, sadar bahwa kita ini ada dalam perlombaan. Dalam perlombaannya di depan itu yang akan menang saudara. Jadi mari kita mulai berdamai. Mari saudara rebut kemenangan. Ya saudara adalah pemenangnya. Yaitu ketika saudara memulai terlebih dahulu. Amin. Dan yang keenam, Tuhan sedang melihat dari surga. Apakah kita orang yang berakal budi dan mencari Allah, itu akan kelihatan. Kalau saudara orang yang berakal budi, ketika terjadi perselisihan, saya percaya saudara akan tetap cari Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau saudara mempunyai respon yang salah, saudara pasti akan mulai tinggalkan Tuhan. Saudara mulai mengurangi ibadah saudara. Saudara mulai mengurangi dan akhirnya mengundurkan diri dari pelayanan. Ujungnya hilang saudara. Itu yang akan terjadi. Dan itu benar. Jadi oleh karena itu saudara, biarlah saudara berani berkata seperti Daud. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Biarlah ketika Tuhan menguji dan mencoba engkau keluar seperti emas. Emas semakin dibakar, emas akan semakin kinclong dan cemerlang saudara.
Saudara mengalami proses, saudara gak akan terbakar. Tapi saudara semakin cemerlang, menunjukkan respon yang berbeda dengan dunia. Dan Tuhan mau demikian. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan perselisihan adalah saling menajamkan agar semakin dipakai Tuhan bagi pekerjaan yang mulia. Dikatakan Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi tujuan Tuhan untuk memproses kita melalui perselisihan agar kita saling menajamkan. Kalau saudara tajam, saudara bisa dipakai bagi pekerjaan Tuhan yang mulia. Jadi oleh karena itu beri kesempatan Tuhan menajamkan saudara. Jadi anggaplah setiap proses perselisihan itu adalah kesempatan saudara praktekkan firman. Kalau saudara terus mempraktekkan firman, saudara akan terbentuk gaya hidup kerajaan surga. Sampai saudara menjadi Mr. dan Mrs. Haleluya. Artinya mau diapain aja, dihina, dianiaya, direndahkan, dimaki, gak dianggap, gak dihargai, dicela, saudara tetap berkata puji Tuhan, terpuji Tuhan, haleluya. Saudara akan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan Tuhan mau membentuk kita menjadi demikian karena kita telah ditentukan dari semula, dipanggil, dipilih, dan hari ini sedang dibenarkan. Asal kau mau dibenarkan sama Tuhan, kau akan bisa sampai kepada proses terakhir dimuliakan. Ya. Jadi tujuan Tuhan adalah saling menajamkan. Yang kedua, menentukan keberadaan kita sebagai orang fasik atau orang bijaksana. Ya, kita baca dari Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, ini waktunya di mana banyak orang akan disucikan, dimurnikan, diuji. Orang fasik gak bakal ngerti, yang ada marah, kesel, sakit hati, kecewa, mundur, dan akhirnya hilang dari pelayanan dan dari gereja lokal. Ini adalah orang fasik. Tetapi kalau saudara orang bijaksana akan memahami ini proses pengujian supaya saya imannya makin bertumbuh. Ini adalah proses di mana saya sedang dimurnikan agar keluar seperti emas yang murni. Wah, orang yang dikatakan bijaksana akan memahami hal ini. Dia nggak akan marah ketika diproses, tapi dia terima proses sebagai kesempatan untuk imannya bertumbuh. Dia kesempatan untuk praktekkan firman Tuhan. Ini orang bijaksana. Jadi hari ini Tuhan mengizinkan perselisihan untuk menentukan keberadaan saudara saya. Apakah saudara sebagai orang fasik atau saudara sebagai orang bijaksana. Dan yang ketiga, saudara dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Di antara kamu harus ada perpecahan. Supaya nyata siapa di antara kamu yang tahan uji. Yang tahan uji akan tetap bertahan melayani Tuhan. Yang tahan uji akan tetap bertahan tinggal di gereja lokal. Yang tahan uji akan tetap bertahan praktekkan firman Tuhan. Yang tahan uji adalah orang yang tetap melakukan segala pekerjaan baik. Jadi Tuhan izinkan perpecahan tujuannya untuk melihat apakah saudara orang yang tahan uji atau ternyata tidak tahan uji, terbakar. Ya, sekali waktu pekerjaan kita akan diuji melalui api saudara ya. Apakah terbakar? Apakah saudara membangun pondasi dasar yang sudah ditanam para rasul. Membangun di atas dasar emas, perak, permata atau di atas dasar kayu kering, rumput kering saudara. Kalau saudara membangun di atas rumput kering, sebentar kena api terbakar habis. Jadi oleh karena respon saudara akan menentukan dengan apa saudara membangun di atas setiap pondasi yang Tuhan sudah tanam. Yaitu melalui iman kita kepada Yesus. Nah saudara, jadi saudara, tujuan Tuhan mengizinkan perselisihan untuk saling menajamkan supaya kita bisa dipakai bagi pekerjaan yang mulia. Kedua, menentukan keberadaan kita sebagai orang fasik atau orang bijaksana dan menentukan orang yang tahan uji. Jadi perselisihan itu baik. Ya saudara, ingat jangan salah fokus. Jangan fokus kepada orangnya pada saat saudara mengalami perselisihan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk proses saudara, untuk melihat keberadaan saudara, untuk menguji saudara. Tuhan bisa pakai siapapun. Saya sangat ingat sekali tentang Daud dan responnya ketika Simei mengutuki Daud. Ketika anak Imam Seruya mau membunuh Simei, tapi Daud berkata jangan. Kalau Tuhan yang suruh dia berkata demikian, kita bisa buat apa? Semoga Tuhan melihat penderitaanku dan menaruh belas kasihan.
Jadi hendaklah kita belajar juga dari Daud tentang responnya ketika ia mengalami sesuatu yang gak enak, yang bisa menimbulkan perselisihan melalui Simei yang mengutuki dia. Tapi dia terima. Dia tahu Tuhan adalah pengendali hidupnya. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan mungkin terjadi demikian. Karena kita biji matanya Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan siapapun untuk mengganggu biji matanya Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan, apapun bisa terjadi. Karena izin Tuhan, maka Ayub mengalami begitu banyak masalah di dalam hidupnya. Karena Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi demikian. Hendaklah kita berpikir demikian, bahwa Tuhan mengizinkan gak apa-apa. Jangan salah fokus kepada orangnya. Orang itu dipakai Tuhan untuk melihat respon saudara. Jadi bersyukurlah melalui orang itu kita diberi kesempatan untuk iman kita bertumbuh. Melalui orang itu diberi kesempatan kita praktekkan firman Tuhan. Jadi jangan marah dengan orangnya. Atau juga jangan fokus kepada masalahnya. Masalah itu dikondisikan oleh Tuhan. Tuhan izinkan untuk melihat respon saudara. Jadi yang harus diperhatikan adalah respon kita. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Amin saudara. Nah itu yang perlu kita pelajari. Fokus kita hanya kepada respon. Harus sesuai dengan pembacaan kitab suci yang sudah kita pelajari. Baik di dalam ibadah raya atau dalam ibadah-ibadah persekutuan lokal, gereja lokal saudara. Atau di dalam komunitas rohani saudara ikuti. Ingat yang penting adalah respon saudara. Ini saudara yang perlu kita perhatikan. Bahwa perselisihan itu memang Tuhan tidak mau. Lebih baik kita dirugikan atau diperlakukan dengan tidak adil karena perselisihan. Tapi apabila sudah terjadi hal demikian, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi kita pelajari bahwa kita harus percaya hidup kita dalam rencana Tuhan. Kita harus berpikir positif bahwa itu semua adalah kesempatan praktek firman. Dan semua itu adalah ujian yang akan membuat iman kita bertumbuh. Kalau kita bisa praktekkan firman. Hati-hati dengan respon saudara. Dan sadar kita ada dalam perubahan. Jadi jadilah pemenang. Dengan memulai terlebih dahulu praktekkan firman Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan melihat dari surga. Dan menentukan saudara sebagai orang yang bijaksana. Saudara adalah warga kerajaan surga. Kita layak menjadi mempelainya Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau kita lakukan saudara. Jadi perselisihan itu adalah pilihan. Jangan salah pilih. Karena mereka yang ada dalam perselisihan disebut sebagai perbuatan kegelapan. Kita baca Roma 13 ayat 12 sampai 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya. Jadi dikatakan jangan dalam perselisihan dan iri hati. Karena dikatakan orang yang masih hidup dalam perselisihan dan iri hati. Maka dikatakan itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Itu yang harus kita tinggalkan. Tapi kita kenakan perlengkapan senjata terang. Jadi saudara yang hari ini saudara masih ada dalam perselisihan, masih ada dalam iri hati, berarti saudara masih hidup dalam kegelapan. Walaupun saudara sudah di gereja, ke gereja, pelayanan, bahkan berkhotbah sekalipun. Tapi kalau saudara masih ada dalam perselisihan, disebut saudara masih ada dalam kegelapan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Iya. Jadi kalau saudara dikatakan di sini masih ada iri hati, masih ada perselisihan, kita disebut sebagai manusia duniawi, bukan manusia rohani. Hidupnya masih seperti manusiawi, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara pelajari tentang hal ini. Kalau masih ada perselisihan, saudara disebut hidup dalam perbuatan kegelapan dan masih hidup secara manusia duniawi. Dan juga dikatakan Galatia 5 ayat 19-20, saudara tahu ya, itu perbuatan daging. Salah satunya adalah perselisihan, disebut sebagai perbuatan daging. Hal yang demikian pasti tidak akan membuat saudara rapture. Jadi apa yang harus dilakukan? Saudara perlu tahu apa perbedaan anak Allah dan anak iblis. Coba saudara baca anak Allah, anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah.
Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, jadi perbedaannya jelas. Anak Allah, anak iblis. Anak Allah melakukan kebenaran dan mengasihi saudaranya. Sebaliknya, anak iblis adalah tidak melakukan kebenaran dan membenci saudaranya. Begitu saudara. Jadi kalau masih ada kebencian di hati saudara terhadap siapapun, saudara masih ada dalam kegelapan. Disebut orang yang hidup secara duniawi dan juga disebut saudara hidup dalam perbuatan daging dan bahkan dikatakan anak iblis. Wow saudara, anak iblis bisa ada di gereja juga loh saudara. Bisa juga melayani Tuhan loh. Tapi sebetulnya anak iblis. Kenapa? Karena masih ada kebencian di hatinya terhadap orang lain. Bahkan jelas dikatakan bahwa mereka yang membenci saudaranya disebut pembunuh manusia. Wow, saudara, pembunuh bisa masuk surga? Tentunya tidak ya. Jadi oleh karena itu belajarlah hidup penuh kasih. Kasih saudaramu, kasih satu dengan lainnya. Siapapun bahkan termasuk orang yang membencimu. Tuhan berkata, kasih musuhmu dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Hiduplah sebagaimana anak terang. Jangan biarkan kegelapan menguasai hidup saudara. Karena kita anak Allah. Kita harus belajar lakukan kebenaran dan harus mengasihi sesama kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah sahabat penerobos dan kita semua mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan biarkan ada perselisihan di hati kita satu dengan lainnya. Tapi mari kita berdamai selagi masih ada kesempatan hari ini. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Tunjukkan bahwa kita anak Allah yang dikatakan melakukan kebenaran dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin masih ada perselisihan di hati saudara dengan orang lain. Tapi mari kita belajar, kita mau bereskan setiap perselisihan ada mulai dari saudara. Kita adalah orang benar, kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka kita harus memulainya terlebih dahulu. Saya akan berdoa. Bapa, nantinya kami menaikkan syukur untuk kesempatan yang kembali Tuhan percayakan buat kami mengerti tentang arti perselisihan. Kami tidak mau hidup dalam perselisihan. Kami harus memulai terlebih dahulu berdamai karena kami adalah orang pilihan Tuhan yang hari ini sedang dibenarkan dan kami siap dimuliakan. Terima kasih untuk jamahan-Mu melalui firman-Mu Tuhan, lawat kami sehingga hati kami bersih. Tidak ada perselisihan tapi kami saling mengasihi, termasuk kami mengasihi musuh yang berusaha untuk menyakiti hati kami. Kami mau berdoa bagi mereka. Terpuji nama Tuhan, hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati sahabat penerobos. Tetaplah bersama dengan kami dalam program Generasi Penerobos setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu pukul 11:30 siang. Dan mari saudara bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan kami rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.